Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar bagi kita semua hari ini? Saya percaya kita di dalam keadaan yang sehat. Kita boleh merasakan kasih Tuhan. Kita dijamah untuk terus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita boleh percaya setiap hari kita boleh bernafas, setiap hari kita menikmati keindahan kasih Tuhan, dan hari ini kita juga masuk di dalam hadirat-Nya. Kita menyembah, memuji, bahkan bersekutu dengan Tuhan. Mari saudaraku, kita persiapkan hati kita untuk lebih lagi mendengar renungan firman Tuhan. Mari saudaraku, saya ajak kita untuk bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, oleh karena Engkau terus menuntun kami hingga pada hari ini untuk kami boleh bersekutu dengan Engkau. Kami percaya dimanapun saat ini kami berada, Engkau mengurapi kami, Engkau penuhi kami dengan Roh-Mu dan menguasai hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh tunduk kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa, sepenuhnya kami serahkan kehidupan kami, biar kami boleh lebih lagi menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau bersama-sama dengan kami, mengajar, memberikan kami pengertian baru. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita boleh membahas tentang pemimpin juga manusia biasa. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Mazmur 146. Mari saudaraku, saya ajak kita untuk dapat membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Mazmur 146. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para pahlawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah, Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Amin. Saudaraku, di dalam tradisi masyarakat kuno, sangat lazim seorang pemimpin didewa-dewakan dan dipuja-puja. Semua rakyat harus datang kepadanya dan berlindung di bawah naungannya. Ia dijadikan sebagai pelindung dan kubu pertahanan bagi rakyatnya. Di dalam perjalanan selanjutnya, sepertinya tradisi ini masih terus berlaku. Orang masih membesarkan ataupun menjadikan pemimpin sebagai tumpuan utama ataupun idola. Dan hal ini mungkin juga terjadi atas Daud. Dan Mazmur berkata, tidak janganlah kepada para bangsawan,
janganlah menaruh harapan-harapan kepada mereka, sebab mereka juga hanyalah anak-anak manusia. Mereka memiliki kemampuan terbatas dan pada akhirnya akan menjadi tanah. Hanya Tuhanlah yang menjadi penolong sejati, dan hanya kepada Tuhan sajalah kita berharap. Saudaraku, di masa sekarang, untuk mendewakan seseorang bisa saja terjadi. Bisa terhadap pemimpin, pahlawan, bahkan juga orang-orang yang berjasa di atas negerinya. Bisa juga kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan, kekayaan, ataupun kepada mereka orang-orang yang sakti atau yang memiliki kekuatan magis. Saudaraku, peristiwa luar biasa karena publik ataupun karena selalu berharap kepada pemimpin yang memiliki pribadi yang sempurna tanpa celah sedikit pun, sehingga saat pemimpin melakukan kesalahan kecil langsung menjadi sorotan, sehingga dianggap sebagai noda yang besar yang bisa mempengaruhi performanya sebagai pemimpin. Saudara, pemimpin baik di negara maupun pemimpin di organisasi yang lingkupnya lebih kecil merupakan orang nomor satu yang menjadi panutan orang-orang yang dipimpinnya. Namun, kita tidak bisa menuntutnya untuk sempurna, karena pemimpin juga manusia yang bisa luput dan melakukan kekeliruan. Untuk itu, saudaraku, firman Tuhan mengingatkan kita agar tidak mengandalkan dan mempercayai sepenuhnya kepada manusia, karena sekaya atau sehebat apapun manusia, ia tidak dapat menolong kita sepanjang waktu. Namun, jika kita percaya seutuhnya kepada Allah, maka kita tidak kecewa, karena hanya Allah satu-satunya penolong kita. Tidak sepatutnya kita menggantungkan hidup kepada manusia ataupun sesama, sebab kekuatan dan kemampuan manusia itu terbatas. Apabila pemimpin yang kita buat sandaran hidup tiba-tiba dipanggil pulang oleh Tuhan, pupuslah sudah semua harapan. Bahkan Alkitab menyatakan dengan keras bahwa orang yang mengandalkan manusia disebut sebagai orang-orang yang terkutuk. Seperti tertulis, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudaraku, janganlah pula kita adalah orang yang membangga-banggakan pemimpin karena memiliki kuasa, harta, ataupun memiliki wibawa, karena semua itu tidak bisa menolong dan menyelamatkan. Apa gunanya kekuasaan ataupun kekayaan, tetapi kehilangan nyawanya? Semua pemimpin dan ada di Alkitab adalah sosok manusia biasa. Kekuasaannya adalah sosok manusia yang tidak luput dari kesalahan. Dan kekuasaan tidak datang dari diri mereka sendiri. Sumbernya berasal dari Tuhan. Allah memberikan kepercayaan kepada seseorang agar ia dapat memimpin dengan bijaksana, adil dan benar, dan membawa manfaat positif bagi masyarakatnya. Karena itu, seorang pemimpin adalah orang yang dekat kepada Allah, sebab ia adalah sang pemberi mandat. Tuhan adalah sang pemberi mandat untuk pemimpin. Saudaraku, seringkali perasaan kita mengatakan bahwa kepemimpinan adalah soal diri, soal organisasi dan kumpulan orang. Akhirnya, menjadi pemimpin bukan lagi soal pemuasan hasrat, melainkan pelayanan bagi Allah dan sesama. Manusia mungkin sering terjatuh dan akhirnya mengecewakan orang-orang yang senantiasa mengandalkannya. Tetapi Allah tidak pernah gagal, apalagi mengecewakan manusia. Tuhan adalah pribadi yang sempurna sehingga layak untuk diandalkan. Jadi saudaraku, mari kita bersama-sama boleh memiliki pemikiran yang benar, sudut pandang dari Allah, bahwa pemimpin adalah manusia biasa, dan kita boleh datang kepada Tuhan mengandalkan Dia.
berseru dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Demikianlah renungan firman Tuhan yang dapat kita dengar pada hari ini, saudaraku. Mari kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kami sudah dengar. Ajar kami untuk memiliki hati yang penuh dengan pengertian, sehingga firman-Mu sungguh tertanam dan berbuah dalam hidup kami. Kami menjadikan pemimpin sebagai panutan, dan biarlah firman Tuhan yang bekerja di dalam hidup mereka. Berkati para pemimpin-pemimpin yang ada di atas kami, urapi mereka. Jadikan mereka menjadi hamba, jadikan mereka menjadi pemimpin yang sungguh-sungguh mencerminkan karakter Kristus. Terima kasih Bapa, kami tidak lagi boleh mendewa-dewakan ataupun mengidolakan para pemimpin kami. Tapi kami sungguh-sungguh bersandar sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu yang begitu besar yang kami rasakan hari ini. Kami serahkan sepenuhnya aktivitas kami hanya kepada Tuhan. Engkau yang intervensi dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam penuh dengan kasih Kristus dan sukses selalu sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.